Pengalaman aneh saat melewati alas roban. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Waktu itu hari Kamis sore, saya menggunakan Honda Supra Fit dari Semarang jam 4 sore, mau pulang ke Batang. Perlu kalian ketahui, di alas roban dulunya menyimpan sejuta misteri tentang cerita begal dan hantu-hantu yang seram. Dan dulu hanya ada satu jalan melewati alas roban yang dinamakan Pelelen. Sebuah jalan aspal dua arah yang hanya cukup dilalui oleh dua mobil dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok sangat ekstrim dan naik turun yang sangat curam. Waktu saya kecil, saya pernah diajak ibu naik bis dari Tegal ke Semarang. Bila bis melewati Pelelen, semua penumpangnya pada berdoa. Ada yang mengaji dan ada juga yang berzikir. Di pinggir jalan saat itu banyak monyet-monyet yang berkeliaran. Pokoknya siang aja sudah seram, apalagi malamnya. Namun sekitar tahun 90-an sudah dibuat dua jalan baru di antara jalan yang meliuk-liuk tersebut. Entah kenapa waktu itu saya ingin melewati jalan meliuk tersebut. Padahal tidak ada satupun pengguna yang melewati jalan itu. Di samping jarak tempuhnya yang lebih lama, juga kondisi jalannya yang sangat ekstrim. Sebelum dilanjut, saya jelaskan kembali bahwa jalan di alas roban itu sekarang ada 3. Yang pertama, jalan yang dilalui mobil pribadi dan sepeda motor. Yang kondisinya biasa ada banyak pedagang di pinggir jalan. Jalan yang kedua atau jalan alas roban lama Pelelen hanya dilalui oleh truk dan bis saja dari arah timur. Dan yang ketiga adalah jalan beton yang dilalui oleh truk dan bis dari arah barat. Kembali ke cerita. Entah kenapa waktu itu saya memilih jalur tengah. Perasaan sih saya hanya ingin merasakan sensasi yang baru saja. Karena bosan melewati jalan yang itu-itu saja, memasuki jalan tengah alas roban terasa udara segar. Jalanan masih biasa saja, malah terlihat beberapa truk yang parkir di pinggir jalan. Sekitar 1 kilometer sebelum memasuki tikungan, terlihat pohon yang sangat besar di antara pohon-pohon jati. Sepertinya itu pohon beringin. Apakah ini yang dinamakan tanjakan Poncowati yang kata orang-orang terkenal sangat angker dan hampir setiap bulannya pasti ada kecelakaan? Bodo amat lah, udah terlanjur. Masuk ke tikungan pertama, ke kiri dan menanjak. Hawanya semakin dingin, seperti kalau kita nongkrong di depan lemari es yang dibuka. Lanjut tikungan ke kanan. Terlihat samar-samar perempuan berbaju kebaya putih dan bawahnya menggunakan kain batik jalan sendirian. Kain batiknya hanya sebatas betis. Maksud hati ingin menghampiri perempuan tersebut untuk menawarkan tumpangan, namun sekitar 20 meter hampir mendekatinya, tiba-tiba perempuan itu membalikkan badan sebentar lalu belok ke kiri. Saya penasaran dan mendekati tempat di mana perempuan itu berbelok. Saya berhenti dan motor saya diparkir di pinggir jalan. Saya turun dari motor mencari-cari sekedar ingin tahu di mana perempuan tadi dan di mana gangnya. Setelah diraba-raba pakai tangan, ternyata itu batu yang besar. Seketika tengkuk merinding dan terasa ada seseorang yang meniup pelan di belakang telinga saya. Refleks saya tepok pakai tangan kiri, tengok-tengok tidak ada siapa-siapa. Makin merinding sekujur tubuh saya. Segera saya bergegas naik ke atas jok motor, nyalakan mesin dan segera pergi dari batu besar itu. Namun baru saja 10 meter di spion kiri terlihat sesosok perempuan yang lain. Bajunya putih, rambutnya hitam dan panjangnya menutupi seluruh mukanya. Saya tak sadar dan tidak konsentrasi pada jalan di depan. Padahal di depan ada tikungan tajam. Tiba-tiba muncul truk gandeng keluar dari tikungan. Dan langsung refleks rem mendadak. Jantung saya berdetak keras dan badan terasa lemas sekali. Tengok ke belakang lagi, perempuan yang tadi sudah gak ada. Saya semakin merinding. Saya coba nyalakan mesin, namun tiba-tiba mesin motor tidak mau hidup. Di starter gak bisa, di engkel pun gak bisa. Tambah ngeri. Saya saat itu belum menyadari kalau batu besar dan pohon beringin besar itu katanya sarangnya lelembut dan dedemit penunggu alas roban. Hari semakin gelap.
Mungkin sekitar jam setengah 7 petang, saya tuntun motor menyeberang jalan. Bermaksud mencari tempat yang bisa terlihat di antara tikungan, agar bila ada kendaraan yang lewat, saya bisa meminta bantuan. Saya standar motor dan cek mesin motor sambil terus tengok-tengok, khawatir kalau punggung saya ada yang nyelek. Perasaan campur aduk, cemas, takut, dan ngeri. Sendirian di jalan Alas Roban yang sepi dan gelap. Motornya mogok lagi. Pokoknya perasaan gak karuan. Mau jalan kaki balik lagi ke perkampungan, namun harus melewati batu besar tempat perempuan aneh tadi. Dan kalau jalan kaki ke arah depan malah jauh tak terhindar. Keringat dingin semakin bercucuran. Saya berdoa sebisa-bisanya sambil duduk di bebatuan, berharap ada motor atau mobil yang lewat. Saya mencoba tetap tenang sambil mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celana dan mengambilnya sebatang. Baru saja menyalakan rokok dan belum hilang perasaan yang gak karuan, terdengar langkah-langkah kaki yang tak beraturan seperti menginjak-injak daun kering. Saya sembunyi di balik motor dan badan semakin merinding. Sambil melongok di atas jok motor, mata memandang sekeliling mencari tahu sosok apa gerangan yang akan muncul. Suasana semakin tegang, penasaran dan takut berkumpul jadi satu. Dan ternyata segerombolan monyet muncul dari bawah lembah. Terlihat satu monyet yang paling besar, mungkin ialah pemimpinnya. Saya terpana dan terbengong-bengong. Kok sekarang masih ada monyet di Alas Roban ya? Muncul rasa takut yang berlebihan. Wah, kalau dikeroyok monyet gimana nih? Si pemimpin monyet berdiri di pinggir jalan membelakangi saya dan monyet yang lain. Mereka melompat-lompat menyeberangi jalan ke arah batu besar itu. Suaranya mulai bersahutan. Setelah gerombolan monyet habis masuk ke arah batu besar, si pemimpin monyet sepertinya mau nengok ke arah saya. Mau dikatain penakut juga nggak apa-apa. Saya sembunyi dan menutup mata dengan tangan. Jongkok di balik jok motor, mulut terus komat-kamit membaca doa sebisanya. Jantung terus berdetak kencang. Setelah beberapa menit, saya beranikan melongok dari balik jok motor sambil melihat ke arah monyet-monyet tadi. Alhamdulillah sudah tidak ada, dan terlihat cahaya lampu sepeda motor menuju ke arah saya. Senang rasanya ada orang yang melintas. Saya langsung berdiri dan melambaikan tangan ke arah pengendara motor, berharap ia mendekat dan menolong saya. Ternyata benar, si pengendara motor itu menyeberang jalan menuju arah saya. Namun dia berhenti 5 meter di depan saya sambil mematikan mesin. Saya hanya bisa melihat cahaya lampunya, namun tidak bisa melihat wajah si pengendara motor itu. Sambil menutupi mata dengan tangan karena silau terkena sorot lampu. Saya bermaksud meminta pertolongan, namun si pengendara motor mulai bicara duluan dengan bahasa khas Batang. Nengopo mas motore mogok po. Dengan arti bahasa Indonesianya adalah, kenapa mas motornya mogok ya? Ada sesuatu yang aneh ketika si pengendara motor itu berbicara. Suara berat dan serak, dan membuat merinding seluruh badan saya. Saya seperti terpaku tidak bisa bergerak dan berbicara. Si pengendara motor berbicara kembali. Nyoba di engkel meneh motore. Dengan arti bahasa Indonesianya, coba di engkel lagi starternya. Seperti kerbau yang dicokok hidungnya, saya menerut saja ke arah motor dan langsung menyalakan. Aneh, tadi motor mogok, sekarang kok bisa nyala lagi? Saya lalu menengok ke belakang bermaksud mau mengucapkan terima kasih kepada pengendara motor tadi. Namun si pengendara motor itu sudah berbalik arah. Terlintas tulisan merek sepeda motor itu di tangkinya, kalau nggak salah tulisannya Enduro. Si pengendara motor menuju ke arah yang berlawanan dengan saya dan menghilang di kegelapan malam. Nggak pakai lama, saya langsung jalan meninggalkan tikungan tersebut walau masih terbesit berbagai pertanyaan tentang dari mana datangnya gerombolan monyet dan siapa si pengendara motor tersebut. Pelan-pelan saya menyusuri jalan Alas Roban lama yang berkelok-kelok dan naik turun di kegelapan malam.
Anehnya, dari tadi belum ketemu kendaraan lain selain pengendara motor misterius itu. Sekitar 1 kilometer perjalanan, terdengar suara motor 2 tak di belakang saya dan lambat laun semakin mendekat. Sepertinya suara motor si pengendara misterius yang tadi. Dan ternyata benar, dia mendahului saya dengan kecepatan sedang sekitar 50 km per jam. Dan sekitar 10 meter di depan saya dia melambat. Baru terlihat siapa pengendara motor misterius itu melalui sorot lampu motor saya. Si pengendara itu memakai sepatu bot zaman dulu, celana dan baju zaman Belanda berwarna krem dan menggunakan ikat pinggang hitam. Namun saya tersentak kaget. Si pengendara motor misterius itu ternyata tidak ada kepalanya dan motornya bisa terus melaju lurus padahal jalannya belok ke kanan. Saking kagetnya dan takutnya, saya tancap gas sambil tengok-tengok ke belakang khawatir si pengendara misterius itu mengejar saya. Kemudian saya dan motor terjatuh ke semak-semak. Rasa ketakutan menghinggap ke seluruh tubuh. Badan lemas, gemeteran, keringat mulai bercucuran, jantung berdetak kencang, dan nafas mulai teregap-egap. Saya berusaha bangun, samar-samar terdengar azan Isya, dan terlihat sorot lampu truk-truk yang melintas. Saya geser-geser motor menuju jalan aspal, lalu lintas mulai rame. Saya coba lagi starter motor, alhamdulillah motor masih nyala. Saya segera meninggalkan semak-semak itu dan berkendara mengikuti truk yang melintas menuju arah barat. Sampai juga saya di Jalan Pantura Utama. Saya berhenti sejenak di sebuah warung kelontong dan minum teh botol sambil menata napas yang masih megap-megap. Terdengar suara seseorang dan dia menghampiri saya. Mas, Anda tadi yang berdiri di pinggir jalan dekat batu besar itu ya? Anda tadi saya panggil-panggil, nggak nengok-nengok. Mau saya ingatkan batu itu angker bin gawat. Setiap bulan pasti ada saja kecelakaan di situ. Ternyata orang itu adalah supir mobil box yang melintas di jalan Alas Roban Lama dekat batu besar. Dalam hati berkata, jadi semakin bingung, perasaan tadi jalanan sepi tidak ada mobil ataupun truk yang melintas saat saya di dekat batu besar. Setelah kondisi badan dirasa sudah fit, saya lalu melanjutkan perjalanan ke Batang. Dan alhamdulillah saya masih diberi keselamatan hingga